Halo semua, kembali lagi bareng aku. Oke, mungkin teman-teman yang baru lihat videoku, aku akan berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dia Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, video-video aku ini berisi mengenai tugas dari mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai N-efektor manipulator. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut. Oke, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian dari N-efektor. Apa sih N-efektor itu? Nah, N-efektor adalah bagian dari robot yang berinteraksi langsung dengan objek atau lingkungan. Nah, biasanya N-efektor ini dipasang pada ujung lengan robot dan dirancang untuk berbagai tugas seperti memegang, mengangkat, memutar, atau memanipulasi objek dengan kepresisiannya. N-efektor ini sering digunakan dalam aplikasi industri seperti manufaktur, logistik, elektronik, farmasi, dan lain sebagainya. Oke, pada video kali ini aku akan membahas jenis-jenis N-efektor, itu ada 3. Yang pertama ada gripper, terus ada vacuum N-efektor, dan yang terakhir itu ada rotational motoris N-efektor. Dimulai dari yang pertama adalah gripper. Nah, gripper ini merupakan salah satu jenis dari N-efektor yang berfungsi untuk menjepit dan memegang objek. Gripper umumnya digunakan dalam industri manufaktur dan logistik untuk menangani berbagai jenis barang. Nah, contohnya teman-teman bisa dilihat di samping ini. Nah, gripper itu kalau robotnya nanti dia akan menyerupai seperti tangan yang menjepit. Sama seperti fungsinya yaitu digunakan untuk menjepit atau memegang. Jadi, dia memiliki 2 buah sisi lengan yang digunakan untuk menjepit. Nah, gripper ini memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu ada mechanical gripper. Nah, mechanical gripper ini menggunakan jari mekanis yang digerakkan oleh aktuator pneumatik, hidrolik, dan listrik. Lalu yang kedua ada adhesive gripper. Nah, adhesive gripper ini menggunakan bahan perekat atau struktur mikro untuk menempelkan pada objeknya. Terus yang ketiga ada magnetic gripper, yaitu yang memanfaatkan medan magnet permanen atau elektromagnetik untuk menangkap objek berbahan logam. Jadi kalau tanpa logam itu dari magnetic gripper dia tidak bisa bekerja. Lanjut, yang terakhir ada soft gripper. Soft gripper ini terbuat dari bahan fleksibel seperti silikon, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan bentuk objek yang dijepit. Lanjut, ada vacuum N-efektor. Vacuum N-efektor ini menggunakan prinsip tekanan negatif atau vakum untuk menangkap dan memegang objek. Jenis ini sering digunakan untuk menangani objek yang rata atau memiliki permukaan halus seperti kaca, plastik, dan lembaran logam. Bisa dilihat contohnya, tuh berada di sebelah sini. Dia nanti adalah menyedot bendanya atau memvakum bendanya agar benda itu bisa diambil oleh N-efektor itu sendiri. Nah, komponen utama dari vacuum N-efektor itu ada 3. Yang pertama ada vacuum pump yang digunakan untuk menciptakan tekanan negatif untuk menarik objek. Lalu ada suction cups yang berfungsi sebagai titik kontak antara N-efektor dan objek. Dan yang terakhir itu ada manifold and valves yang digunakan untuk mengatur aliran udara dan distribusi daya hisap. Oke, yang terakhir ini ada rotational motoris N-efektor. Rotational motoris ini biasanya dipasang di ujung lengan robot atau manipulator yang dirancang khusus untuk memberikan kemampuan rotasi pada objek atau alat kerja yang dipegangnya.
Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai aplikasi industri yang memerlukan gerakan rotasi yang terkontrol dan presisi. Nah, rotational motoris ini memiliki 3 komponen utama. Ada motor servo atau stepper, digunakan untuk mengontrol rotasi yang presisi. Lalu ada gear system, digunakan untuk memperkuat torsi dan mengatur kecepatan rotasi. Dan yang terakhir ada sensor feedback yang digunakan untuk mengontrol posisi dan kecepatan rotasi agar lebih akurat. Jadi, dari sensor feedback ini biasanya itu untuk pelengkap dari motor servo atau steppernya itu sendiri agar lebih akurat. Lalu ada jenis-jenis dari rotational motoris, ada 3. Yang pertama itu ada spindle motor. Nah, spindle motor ini digunakan dalam aplikasi permesinan seperti pengeboran, penggilingan, dan pemotongan. Spindle motor itu berputar dengan kecepatan tinggi dan memberikan torsi yang kuat. Lalu ada rotary grippers, yaitu menggabungkan kemampuan mencengkeram dengan rotasi. Biasanya rotary grippers ini digunakan untuk memutar dan mengorientasikan objek dalam berbagai posisi. Dan yang terakhir ada screwdriver, yaitu dirancang untuk perakitan skrup. Nah, screwdriver ini dapat mengontrol torsi yang diterapkan pada skrup untuk memastikan perakitan yang tepat. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih semuanya telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.